Aku jadi pengen kawin lagi loh aku di sini. Nggak boleh loh. Dari tadi mah aku tuh dari temanku bridal juga tuh gaun-gaun tuh jadi Sailors passing on the street, are you ready for peace? Ships are filling up fast, are you ready for ease? Forget bad memories and leave those hurting knees behind. Birds are filling up the sky, are you willing to try? Right. Sing along as they hum and be fulfilled. Many more will come, many more under the sun. Pack your finest suit. Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di YouTube channel aku, Vinsa Novita. Hari ini sudah VPN aku yang ke-9. Hari 9 kok tangannya 2 ya. Ke-9. Hari ini aku punya tamu istimewa juga, masih di seputaran bridal, pernikahan, dan baju-baju gamis buat perempuan-perempuan muslimah di sana. Siapakah bintang tamunya? Kita langsung aja ya. Sudah bersama bintang tamu aku yang sangat spesial hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Kiki. Aku panggilnya Mbak Kiki. Udah ada yang tahu nih, pasti kalau emak-emak di Facebook pasti pada kenal dengan Mbak Kiki. Yang salah satu yang heboh ya. Enggak heboh. Kalau aku sih menurutku Mbak Kiki itu menginspirasi. Alhamdulillah. Sekarang kegiatannya apa, Mbak? Sekarang sibuk apa? Sibuk jaga anak sih. Iya, selamat ya Mbak. Iya. Baby siapa namanya, Mbak? Ersa. Nama panjangnya? Ersa Inara Azra. Artinya apa itu, Mbak? Apa ya? Dia lupa. Ersa itu sih ini apa, biar sama kakaknya, kayak abangnya kakaknya. itu apa, nggak jauh beda gitu namanya kan. Terus Ersa itu yang namain sebenarnya abangnya sendiri. Abangnya, pintarnya abangnya. Terus kalau Inara Azra itu wanita yang berkarisma. Itulah. Karisma. Susah loh nyari orang berkarisma. Amin, kita doakan semoga adik Ersa menjadi apa yang seperti Mbak Kiki cita-citakan. Oke, sekarang ini aku lagi ada di butik yang Mbak Kiki yang di Sungai Ampal, namanya Akhwat Beauty. Nah, kalau di sini nih sebenarnya spesialisasinya apa, Mbak? Kalau yang di Akhwat Beauty, Mbak, kan ada satu lagi yang Kitu Hijab Store. Ya sebenarnya ini namanya ada dua sih, Mbak, di sini. Ada dua. Akhwat Beauty itu untuk wedding. Kalau yang Kitu Hijab Store Premium itu untuk syari yang apa, harganya itu agak di atas gitu loh, Mbak. Jadi kualitasnya memang premium banget. Itu. Kualitas premium. Kalau yang Kitu Hijab Store ada yang menengah, maksudnya menengah ke bawah ada ya, menengah bisa ke bawah ya. Sama dia juga nggak cuma syari sih, tapi ada dress kayak gitu. Jadi dress gamis biasanya yang tanpa jilbab gitu. Oh, ada juga. Ada. Sekarang yang tanpa jilbab. Harganya gimana, Mbak? Harganya bersahabat di kantong. Pasti terjangkau lah ya. Pokoknya sesuai harga lah, sesuai harga dan sesuai kualitasnya. Iya, apalagi kan di masa sekarang ini kita harus pinter-pinter sih, Mbak, bersaing ya kan. Benar-benar. Kalau sekarang ini apa namanya, Mbak Kiki sekarang promosinya ini kan ini sudah offline, online juga ada ya? Iya, kita online juga, Mbak. Cuma kan memang kalau kondisi sekarang sebenarnya semua lini sih ya,
di kondisi COVID ini wedding sangat berpengaruh juga. Jadi ya memang sih untuk promo-promonya juga untuk wedding sendiri kita belum terlalu banyak kayak kemarin-kemarin sempat. Jadi ya fokusnya sekarang yang ini gamis-gamis aja sama syar'i. Gamis syar'i sementara. Tapi online tetap sih. Sekarang kan online, Mbak ya, Online yang bener lebih sih, karena orang sekarang mah kalau ngandalin pengennya offline cepet doang, datang. benar. Cuman kan kita offline perlu juga buat pajangan sama buat naruh-naruh stoknya Mbak. Kan. Karena kebanyakan kan pengennya coba langsung kalau orang-orang Balikpapan ya. Betul, ada yang tipe seperti itu kan pengen lihat bahannya ini cocok nggak di muka nih jilbab ya. Cobain kan? dulu bahannya, warnanya takutnya nggak sesuai foto kayak gitu. Benar. Terus kalau misalnya apa namanya di online itu sendiri itu berarti pengaruhnya lumayan ya Mbak ya? Kalau online sih berpengaruh banget ya Mbak ya. Berpengaruh banget apalagi di situasi sekarang orang kan pada nggak mau keluar dari rumah gitu. Jadi ya quote-quotein di online. Kalau menurut Mbak sekarang ini sudah mulai berangsur pulih kah penjualannya dari pas masa corona kemarin? Gimana perbedaannya, banyak banget nggak? Udah banyak banget sih Mbak, alhamdulillah. Ya walaupun nggak signifikan ya, tapi udah ada gitu loh. Udah ada dibanding 2-3 bulan yang lalu itu udah parah banget lah pokoknya. Iya parah banget ya. Ada sampai pengurangan karyawan nggak Mbak? Saya kurangin karyawan. Iya pasti sedih banget ya Mbak ya. Pokoknya itu keputusan terberat yang pernah kita lakukan lah ya. Sebenarnya juga nggak mau, cuma ya biar bisa bertahan itu harus kita lakukan. Itu nggak cuma pengurangan karyawan saya Mbak, jadi karyawan yang ada harus saya sip-sipin juga. Oh jadi buat sip-sipan juga supaya yang ada masih tetap bisa kerja. Jadi disip ini sambil menunggu kondisinya benar-benar normal kan, baru juga nanti jam kerjanya juga jadi normal. Iya tapi alhamdulillah loh Mbak, kayaknya kan semenjak ada yang gamis-gamis yang tanpa itu kan yang harga ke bawah lumayan lah ya sudah ya. Karena kan memang kalau syar'i sasarannya orang tuh buat acara-acara yang formal ya. Jadi kalau sekarang kan acara-acara formal tuh lagi hampir nggak ada gitu loh. Jadi yang bener-bener casual gitu aja yang buat jalan-jalan kemana. Buat jalan ke rumah sakit kah, kemana, ke pasar, nggak mungkin ke pasar. Jadi memang sekarang harus pinter-pinter melihat peluang gitu loh. Itu Mbak ada timnya kah? Atau Mbak sendiri yang maksudnya menganalisa, oh ini pasar kita ini sekarang kayaknya baju-bajunya yang casual aja dulu kita promoin, atau itu ada kalau timnya? Itu sih saya semua sih Mbak. Masih Mbak Gigi semua ya. Cuma ya kadang juga minta masukan dari teman anak-anak, karena kan mereka juga usianya mungkin lebih muda-muda, jadi tahu kan. Oh kalau sekarang tuh Bu kayaknya lebih rame yang ini deh gitu. Kalau saya kan seleranya emak-emak ya. Iya benar. Kok kita kan yang majub sudah langsung masuk. Iya, kalau sekarang mama maunya di rumah aja takut. Ya udah gitu sih Mbak. Iya bener sih, anak muda kan lebih tahu kan yang mana, yang motif-motif kah atau yang motifnya yang bagaimana, kainnya bagaimana. Benar, jadi harus pinter-pinter ngeliat pasar sih Mbak. Terus kalau dulu itu Mbak, waktu awal-awal buka itu Mbaknya sudah nama Kitu Hijab Store kah? Enggak, sebenarnya kita itu ada dari 6 tahun yang lalu ya. Ini jadi berdiri sudah berapa lama Mbak? Dari 2014 sebenarnya. 6 tahun. Awalnya itu? Awalnya itu namanya Mami Hijab Store. Mami Hijab Store. Tapi kan waktu itu saya memang sambil kerja ya Mbak ya, jadi nggak terlalu fokus. Sempat vakum juga di 2-3 tahun yang lalu. Terus coba lagi. Masih sambil kerja juga. Terus ngeliat peluangnya kayaknya memang harus fokus ke sini aja deh. Jadi udah mulai, jadi 2-3 tahun lalu tuh udah berubah, udah ganti nama. Jadi Kitu Hijab Store. Itu dulu Mbak awal mulanya pengen usaha baju-baju gamis muslim tuh gimana? Yang ngeliat pasar lagi. Ngeliat pasar. Oh bukan karena aku seneng gitu pakai mungkin misalnya gitu enggak? Iya, ya senang juga sih Mbak. Juga ya, Mbak. Karena memang kalau melakukan usaha itu sebaiknya yang kita minati sih ya. Karena kan orang ngelihat dari kita juga. Oh, itu bagus, aku suka. Jadi harus begitu. Tapi memang kan waktu 5-6 tahun lalu tuh syar'i baru pertama boomingnya gitu. Masih betul. Makanya Mbak ngelihat itu, Mbak buka lah. Iya, itu dengan modal sendiri atau gimana Mbak? Itu berapa modalnya kalau boleh dibocorin? Modal sendiri, aduh, ini ya. Angka sekitaran aja kalau 2015 itu kan harganya juga pada harga-harga pada saat itu ya mungkin di 200 ada kali Mbak. Itu modal sendiri itu jadi. Karena saya waktu itu nggak langsung punya butik sih Mbak. Waktu itu saya di mall. Di mall iya, pas stand gitu ya. Nyewa stand gitu untuk berapa bulan, terus
periode berapa bulan nanti nambah-nambah lagi. Jadi kita di sana kita pakai 2 mall waktu itu. Jadi ngisi 2 stand itu harganya segitu. Oh, itu sama biaya sewa-sewanya juga gitu? Enggak, baju Mbak? doang, Belum. Mbak. Itu Baju cuman doang. modal-modal yang Iya. buat. Karena kan memang Belum kalau sewanya ya? Iya, sewanya belum. Karena memang waktu itu saya ngambil pasarnya syari yang menengah Ke atas? Iya, menengah ke atas. Oh, itu berarti yang brand-brand kayak Lira Firna gitu-gitu Iya, kan? Bukan waktu itu. awal-awal tahun itu kan mereka itu rame tuh yang terkenal. Lira Firna, Okisana Dewi Iya, itu betul. yang ngambil-ngambil. Jadi Mbak itu ya dulu dulu awalnya itu. brand-brand itu ya? Iya. Tapi pasarnya ada aja tuh ya Mbak di balik papan Ada, itu ya? waktu itu kan lagi booming juga Lira Firna itu. Brand-brand Pasti itu mama booming. sosialita. Iya. Mama sosialita yang suka ke mall pokoknya. Iya. Alhamdulillah itu kalau saat itu penjualan bagus sih Mbak ya? Iya, memang lagi rame-ramenya syari sih Mbak ya waktu itu ya. Jadi orang banyak yang pengen coba, banyak yang lagi pengen ngoleksi gitu. Iya, benar-benar. Jadi ya alhamdulillah Kalau sih. aku sih dulu cuman ngeliat-ngeliat aja di Instagram, gila harganya kan kayak Lira Firna itu aja kayaknya nggak mesti semua bisa beli kan ya? Iya, dia pokoknya digitnya di atas 1 ya. Iya, itu Mm-mm, di atas itu Mbak. Baru emang bagus-bagus kan waktu itu modelnya dia. Sesuai lah apa Banyak- berbanding lurus sama banyak bahannya juga copycatnya ya kan, Iya. copycatnya banyak juga model-modelnya. Jadi kalau brand yang pertama Mbak punya untuk Mami Bi hijab itu apa? Rani Brand yang Brookman. paling pertama, oh Rani. Oh berarti Rani ini dari awal Iya, Mbak. dia udah lama Mbak dari awal. Dan itu salah satu brand yang aku suka sih. Kalau menurutku ya, dari kualitas bahan, terus detail jahitannya, terus modelnya juga bagus sih menurut Suka aku. memang juga kalau motif-motif itu nggak pasaran gitu. Iya benar. Benar, Terus ya. dia berinovasi gitu loh Mbak, nggak monoton Mbak, bentuk-bentuk apa model-model bajunya. Ini nggak ada sih ya contohnya di sini ya Mbak. Nggak ada. Iya, adanya di butik yang Soalnya satunya. juga dia pas kalau udah Oh, keluar dia cepet habis habis, udah. cepet habis Mbak. Iya, aku nggak kebagian juga. Udah ya padahal nggak ini beli. Itu harganya kalau berapa kalau Rani itu kisarannya Mbak? Kalau Rani sih sekarang di atas 600 Mbak. Oh masih wajar lah ya, standar aja lah ya untuk 600. satu setel gitu Iya, ya. pokoknya 550 sampai 650 lah pokoknya gitu. Masih standar aja sih, nggak terlalu mahal juga. Dengan kualitas yang seperti itu, Iya. satu set ya kan? Iya, kalau Mbak Masih Pinsa mah termasuk. tinggal Tinggal apa, Mbak? Tinggal SMS banking gitu kan. Satu kali pencet udah tuh langsung digosen apanya tuh. Aduh ya Allah. Nah, terus Mbak selama ini 6 tahun tantangan dalam mengelola bisnis pakaian muslimah terus wedding kayak gini ini apa kira-kira yang paling besar tantangannya? Mengikuti ini ya Mbak pasti. Yang pertama itu seiring semakin ramai juga semakin banyak juga kompetitornya pasti ya. Kompetitor. Terus yang kedua bisnis baju ini susahnya ini loh Mbak. Kita harus selalu update model gitu Model, loh. Jadi betul. kalau saya kan bukan PO, sistem PO ya. Jadi saya sistem ready gitu. Jadi beli dulu teman-teman bisa lihat. Jadi kalau misalnya udah ganti model lagi, yang lama itu harus di sell atau apa. Jadi harus inovasi terus sih Mbak kayak gitu-gitu. Tantangannya ya berarti harus bisa ngelihat model-model yang terupdate terus Kita harus ya Mbak mengikuti, ya. iya, harus mengikuti. Karena Ikutin kalau tren enggak, lah ya. kalau enggak ya ditinggalin sama customer juga Bener, sih. Coy. Apalagi kan customer itu kadang-kadang klien juga pengennya itu kan yang baru Iya, bajunya kalau bisa dapetnya kan. Iya, tapi Masih Mama Ebi ini bagus. baik-baik kok. Iya, Penjilat ya. Ebi baik-baik pokoknya lah. Iya. CS mah pokoknya lah. Ada lagi nggak Mbak tantangannya selain itu? Kalau di aku Dari- sendiri pribadi ya Mbak ya, mood kalau aku. Mood. Gimana Kalau itu, aku sih Mbak? sebenarnya kalau usaha ini yang support full itu sebenarnya suami sih yang mau. Kalau aku sih jiwanya lebih ke aku tuh suka jadi wanita karir yang sibuk di kantoran gitu loh Mbak. Sebenarnya sukanya gitu. Jadi untuk jiwa bisnisnya itu masih belum 100% gitu loh. Jadi ya itu moodnya kadang udah kalau udah nggak ke butik aja lagi ya bisa ketinggalan lagi ya kayak tadi aku bilang model yang terbaru apa sih. Betul. Kayak gitu-gitu. Betul. Jadi mood ya, memang harus, tapi kan nggak apa-apa lah ya sekali-sekali mungkin kita jenuh atau apa gitu ya Mbak, tapi ya habis itu balik lagi lah. Iya. Main sama anak mungkin kan, Iya. senang-senang ketawa-ketawa, sudahlah semangat lagi kerja gitu. Emang Ya, harus serius sih kalau buka usaha Iya, itu. iya. Harus Ini fokus. 2 orang kayaknya ini sudah yang awalnya memang senang itu kerja kantoran sebenarnya, tapi malah sukses di bisnisnya masing-masing. Ya, ini belum sukses sih tapi didoain aja ya. Amin. Tapi menurut aku tuh sudah lah Mbak. Itu masih ada lagi apa yang pengen dicapai lagi Mbak emang? Pengen ya pasti banyak lah ya Mbak ya. Kalau sekarang sih saya paling pengennya itu
Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat pengen bikin brand sendiri. Brand sendiri. Apa pengen tuh kira namanya bisiknya? Pengen desain sendiri. Tetap pakai nama ini sih, tetap pakai nama Kitu, tapi desain sendiri, terus cari bahan sendiri gitu-gitu sih Mbak. Jadi nggak ngambil dari luar, nggak ngambil dari orang lain. Iya, tapi sementara belum bisa kali ya Mbak cari bahan sendiri. Iya, karena kita Balikpapan agak susah ya kalau konveksi-konveksi yang bagus. Baru juga jadi memang kan tinggi. Kalaupun kita bikin brand sendiri harus nyari konveksi di luar kota. Benar. Iya. Ya belum sempat survei-survei sih kondisinya ya. Tapi ya sudah wacana lah itu. Kalau manajemennya Mbak gimana? Mbak ini ada belajar manajemen bisnis gini kah? Kebetulan sih saya kerja udah dari 2006 ya. Di bagian? Saya di bagian finance. Pas lah sudah ya. Iya. Di bagian finance. Jadi ya gitulah. Tapi lebih susah ngelola lebih susah kelola manajemen orang lain loh daripada manajemen sendiri. Iya, kenapa begitu Mbak? Tanggung jawabnya kali ya. Iya kali ya, tanggung jawabnya kalau punya orang kan gimana gitu. Dan tanggung jawab dan ini ada deadline juga pasti. Kalau sini kayak molor-molor mah bisa, nanti mah bisa gitu kan. Kalau usahanya orang yang kita manajemen nggak bisa ya. Itu betul. Jadi tadi tantangannya itu. Terus kalau sekarang ini, jadi yang berjalan apa nih selain butik? Akad ya, kayaknya ada paketan akad ya. Kita ada paketan akad, resepsi, pokoknya semua lah Mbak. Kita juga kerja sama beberapa vendor-vendor yang memang diperlukan kalau acara-acara wedding gitu. Misalnya kayak fotografer, terus dekorasi, catering. Ya memang harus begitu sih. Bener, paketan. Ini luar biasa loh memang paketan itu. Aku aja kaget kan kemarin itu ada ya sekalinya paketan. Kirain kan cuman rencana mau lihat baju aja kan, ternyata dikasih paketan. Ya udah, dan memang harganya kan juga inilah kompetitif lah. Iya memang di Mbak. Sini. Dan sekarang juga banyak orang yang nyari paketan sih, karena nggak mau repot kan. Nggak mau repot, bener. Nyari kesana, nyari kesini. Terus komplainnya juga kalau ada apa-apa ke satu orang doang. Benar bisa. Iya. Tanggung jawabnya kan. Dan pastinya kan juga kayak di Mbak Kiki kan udah tahu lah ya, pasti kan yang diajakin kerja sama yang dekornya, yang makeupnya pasti yang udah tahu, yang rekomendasi dari Mbak udah pasti bagus. Iya dong, mempertaruhkan nama soalnya. Iya bener, nama Mbak Kiki. Terus jadi kalau selain itu kelebihan butiknya Mbak apa? Jadi kalau misalnya ketemu di jalan, itu tuh pasti tuh dari Ahwat Beauty tuh, atau enggak tuh dari butik yang Mbak Kiki tuh pasti baju-bajunya tuh gitu. Ada nggak sih? Kalau ngelihat orang pakai bajunya gitu hijab store itu pasti cantik ya. Cantik coy. Ya gitu ya. Pasti cantik loh kalau ngelihat, wah banget ini dari arah berapa ratus meter aja udah kelihatan bercahaya lah ya. Ini pasti pakai baju jalannya gitu, beda pasti ya kan kalau pakai baju-baju dari tingkat kepedeannya juga beda sih. Asal jangan sombong aja. Ini sekalian panu kan, sekalian marketing kan. Pokoknya memang jalannya tuh beda, kibasnya tuh lain gitu loh. Tapi memang sih Mbak Pinsa, kalau aku sendiri kalau misalnya buat ngerediin jualan, aku cek dulu kualitas bahannya, terus modelnya gimana. Kalau misalnya nggak rekomen, aku pasti nggak repot order lagi. Sekarang ini udah ada berapa brand sih yang ada di pernah Mbak jual itu butik? Banyak Mbak ya, banyak 20 ya? ada kali 20 brand ada ya? Berarti itu 20 brand itu sudah bagus lah ya, di matanya Mbak Kiki. Jadi 20 ada seleksi lah. Iya, ada seleksi. Oke, terus tadi udah ya kalau bagaimana cara kita bertahan di masa sekarang ini, ya paling dengan kayak gitu tadi Mbak, pengurangan karyawan. Terus kalau di sosial media nih, Mbak tuh ngelakukan apa? Pasti ada dong ya kan? Untuk sosial media ada nggak iklan-iklan atau cara menarik? Tips-tips dong buat itu teman-teman, gimana? Kayaknya tuh Mbak Kiki tuh terkenal loh di sosial media, terutama tuh Facebook. Itu gimana sih Mbak? Ada nggak tips-tipsnya buat teman-teman? Siapa tahu pengen kalau pengen punya usaha, terus pengen usahanya itu ada yang lihat, produk-produknya ada yang lihat, tuh kira-kira ada nggak tipsnya apa sih kalau kita di sosial media itu sebaiknya bagaimana? Kalau aku sih sebenarnya jujur aja, karena kita modalnya nggak gede ya Vinsa ya. Jadi kalau untuk marketing gila-gilaan aku juga nggak berani. Jadi kalau aku sih lebih mengambil triknya gini sih, aku lebih mendekati ibu-ibu Balikpapan gitu, merangkul mereka, terus walaupun lewat sosmed, tapi mereka
tahu oh itu Mbak Kiki yang punya Kitu Hijab Store. Jadi ketika ada yang nanya aku pengen beli gamis di mana, pasti rekomendasiin. Iya, udah ingat banget gitu. Jadi lebih ke apa sih, kita bersosial media itu gimana sih sosial medianya itu yang menarik perhatian orang-orang, walaupun bukan pada saat promo baju, entah itu kehidupan sosial, kehidupan pribadi sehari-hari gitu. Yang kita share gitu ya. Interaksi juga kali ya perlu ya Mbak ya. Interaksi dengan teman-teman di Facebook gitu ya. Like, saya sih nggak melihat apakah dia akan membeli atau enggak. Paling enggak dia tahu saya dan dia merekomendasikan ke orang lain, begitu sih Mbak. Begitu ya, sangat bagus. Soalnya kan kadang ada juga kan yang bingung, aduh Facebook ngapain ya, gitu kan. Kadang aja saya mentok itu, aduh mau ngapain lagi ya. Memang sih kadang kalau ada yang kita scroll pasti lah ya kita komen ya Mbak ya. Itu kan salah, ibaratnya kan teman di Facebook kan tetangga terdekat kita lah ya kan. Masa kita diem aja, nggak tegur sapa, tuh jahat. Apalagi ada yang bantu-bantu up gitu itu kan, udah banyak banget membantu itu. Bantu banget. Mbak, sekarang ini tuh Mbak di dunia per-YouTubean itu ada semacam pro dan kontra mengenai giveaway. Oh iya. Jadi, ngerti kan. Jadi di satu sisi itu ada, maksudnya yang nggak masalah sih giveaway. Sebenarnya nggak ada masalah sama giveaway-nya. Cuman kadang itu dari sisi ininya juga loh, maksudnya yang mengikuti acaranya itu loh. Jadi ada yang satu yang nggak setuju karena katanya memang yang mengikuti itu cuman yang kuis hunter aja. Sama yang satunya mungkin tuh reseller yang akan misalnya nanti dia dapat hadiah dia jual lagi. Nah, kalau menurut pandangan Mbak Kiki sendiri, Mbak Kiki pernah ngadain giveaway kan? Iya, sering. Nah, kalau menurut pandangan Mbak Kiki gimana kalau giveaway? Kalau aku sih giveaway sama kuis ya, kalau aku ya dua ya. Kuis. Itu salah satu trik marketing juga sih, dan itu memang sering banget aku lakuin ya Mbak ya. Dan itu juga sangat sangat membantu penjualan kalau menurut aku. Dan membantu penjualannya kenapa? Jadi banyak banget yang nge-share, banyak banget yang tahu, jadi semakin tahu. Masalah pro dan kontranya ya sudah sering sih Mbak, bahkan kadang kita bikin giveaway orang terang-terangan inbox, kamu kok begini sih gitu loh. Ada gitu Mbak yang inbox? Banyak Mbak. Maksudnya kenapa? Lebih ke apa ya, agak susah sih kita bahasnya karena pandangan orang kan beda-beda. Iya, benar. Ya jadi kalau aku sih balik ke pribadi masing-masing aja sih. Jadi kadang toh juga giveaway sama kuis juga, bagi yang mau pengen ikut sih ya ikut. Kalau yang merasa itu nggak pantas atau apa ya udah nggak usah, tapi nggak usah saling ngejudge, saling menghargai aja sih kalau menurut aku ya Mbak ya. Sih banyak banget soalnya ya di sosial media ini pokoknya ada aja ya. Kalau kita mau ngikutin pro dan kontra terus nggak habis-habis Mbak. Betul. Kira-kira ada tips nggak buat temen-temen, kan di masa sekarang ini kan kayaknya kita tuh nyari pekerjaan susah, terus kadang yang jadi karyawan diberhentiin, pasti kan mikirnya pengen buka usaha tapi apa ya, kira-kira ada nggak Mbak dari Mbak tips-tips apa gitu kita supaya bisa memulai usaha yang minim banget modalnya gitu. Yang minim banget modalnya ya. Kalau aku lihat sih sekarang yang paling memungkinkan kuliner pasti Mbak. Kuliner ya, makanan. Ya aku mulai dari kebutuhanku sendiri sama ibu-ibu kompleks ya. Kalau kita kan memang mungkin karena banyak ibu-ibu pekerja atau mungkin juga yang dulunya sering aku nggak suka masak gitu, lebih praktis beli di luar. Sekarang udah nggak bisa beli di luar, jadi lebih banyak online gitu sih. Kuliner sih Mbak, kalau aku bilang ya. Terus ya kuliner rumahan tapi yang harganya terjangkau lah. Kira-kira berarti buka kuliner. Kalau dari segi kuliner sendiri, kira-kira apa yang kita harus persiapkan itu Mbak? Ngelihat lagi, kalau aku sih jangan juga terlalu ngelihat lapak orang lain gitu loh Mbak. Oh dia jual ini, aku pengen jual itu gitu. Tapi padahal mungkin saja di kita itu rasa atau nggak di situ gitu loh, maksudnya kansnya nggak ada gitu kan. Kita nggak bisa. Iya, kita nggak bisa. Nggak ahli di masakan tapi itu. Memaksakan diri, tapi padahal nggak bisa. Kalau aku sih ngeliat, kamu bisanya apa sih, kamu jagonya apa sih, ya itu buat itu aja dulu, nggak harus yang mahal-mahal sih Mbak. Kalau aku mungkin dia bisa masak apa, jangan lihat orang rame masak ini pengen juga jual itu, tapi sebenarnya dia nggak bisa, nggak tahu. Tapi sebenarnya ada yang kita suka banget makan itu, sebenarnya itu aja kali ya yang dikembangin. Jadi no duplikat original lah Mbak ya. Iya, karena jalan sukses orang beda-beda ya. Beda-beda, rezekinya juga beda-beda. Jangan memaksakan sih kalau aku bilang sih Mbak. Terus apa lagi Mbak? Support pasti harus ada support ya. Harus ada. Terus intinya sabar Mbak, harus sabar.
sabar banget. Apalagi kondisi sekarang ya, jangan mau langsung. aduh 2 hari 3 hari sepi, udah berhenti lagi gitu. Memang harus telaten sih Mbak. Bener ya. Harus apa ya? Harus pantang menyerah di kondisi sekarang, harus fighting. Pantang menyerah, fighting. Ada lagi nggak Mbak kira-kira yang mau disampaikan kepada teman-teman aku tuh di sana tuh? Atau mau promo-promo apa juga boleh nih Mbak Kiki. Apa ya? Buat teman-teman semua, kondisi sekarang ini kita semua merasakannya sama sih, sama pasti. Dari segala lini pasti apes ya. Iya. Yang biasanya 100% mungkin jadi 50%, ada yang 30% gitu. Tapi memang kita harus semangat, tetap semangat, tetap mencari peluang apa aja yang bisa dijadikan peluang ya diambil aja gitu loh. Tapi tetap disesuaikan sama kondisi keuangan, kondisi modal, jangan memaksakan diri, jangan sampai terlilit sama aduh aku pengen buka usaha ini, aku harus ambil modal ini karena takutnya nggak muter gitu loh Mbak. Iya, bener. Dan malah menjadi penyakit baru di kehidupan kita gitu sih. Sama tetap sabar, tetap jaga protokol kesehatan, jangan keluar-keluar dulu. Keluar-keluar nggak apa-apa sih, karena kondisi new normal ya. Tapi tetap menjaga protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker. Aku kadang lihat tuh Mbak Pinsa, orang jalan tuh, dia pakai masker, mamanya, anaknya digendong nggak pakai masker, kasihan banget. Iya, pokoknya anaknya udah didahulukan gitu ya. Bener. Harusnya anaknya yang dikasih ya. Karena kan mereka nggak ngerti ya kalau Tapi mungkin tuh kadang anak-anak itu nggak mau ya. Nggak mau bener sih. Apalah dia bilang susah nafas Iya lah ya sih. kan. Pakai face shield juga kadang muyak di kepalanya, ini ribet lah apalah. Iya. Aduh. Jadi terus kita juga nggak bisa sih, makanya kondisi orang beda-beda sih ya. Iya benar Mbak, makanya kita, tapi yang penting kalau apa yang kita lihat jangan langsung kita Ngejudge. komenin, Iya, jangan langsung benar. dijudge. Karena kita nggak tahu cerita di balik itu loh gitu loh ya benar. kan. Kadang ada bilang kok bawa anak yang mungkin aja dia harus terpaksa pergi, Nggak ada yang anaknya nggak ada yang jaga. jagain. Iya, mau Kita gimana, nggak tahu kondisi kita nggak tahu, masing-masing benar. orang. Jadi jangan asal komentar sih. Kadang kita nggak sadar komentar itu Benar. menyakiti hati orang lain Iya, loh. bener loh Mbak. Sedih gitu kan bacanya kan, yang awalnya pengen di sosial media cari-cari hiburan malah tambah sedih gitu kan. Maksudnya kalau mau negur ya baik-baik gitu. Tapi ada nggak sih Mbak, maksudnya kalau selama ini Mbak komplain-komplainan dari customer gitu, dari kliennya Mbak? Kalau komplain pasti ada Kok Mbak. bajunya gini sih, gitu-gitu ada nggak sih? Oh alhamdulillah, kalau jujur ya Mbak Pinsa, kalau untuk detail baju sendiri atau jenis bahan atau apa enggak sih. Nggak Cuma ada, ya? paling kita kan terima nih karena kita banyak jual all size. Mbak tolong dipermakin gitu, kita permakin dulu. Nah kadang itu nggak sesuai ukuran yang udah dia ukur gitu. Entah, maaf ya ibu-ibu jangan marah, entah ibunya lagi agak naik badannya atau gimana jadi nggak muat kan. Nah itu paling komplain-komplain kayak gitu. Atau mungkin ya kita nggak tahu ya Mbak, pada saat pengiriman mungkin ada jatuh atau apa di mana, kadang agak benoda dikit itu yang kayak gitu. Komplainnya kayak gitu sih Mbak. Komplainannya kecil Yang paling ya, sering kayak sih gitu ya. slow respon. Slow respon siapanya nih Mbak? Ya karyawan saya. Oh, adminnya. Iya. Adminnya Mbak. Oh tapi mungkin kan lagi sibuk juga. Iya. Mungkin ada customer datang ke toko jadinya slow. Apalagi yang beli kan rata-rata teman-teman atau orang-orang yang kenal sama saya, jadi seringnya japri Mbak. Mbak ini kok slow respon, kayak gitulah. Oh gitu. Atau mungkin ini kali ya, saking banyak chatnya itu ribuan mungkin kan. Dia tenggelam. Tapi kalau ada komplainan itu aku lakuin membangun loh Mbak. Itu salah satu cara untuk kita memperbaiki usaha, memperbaiki bisnis. Jangan ketika ada komplain baper, terus viralin orang kayak gitu. Jangan banget loh. Jangan loh ya. Kalau viralin yang baik-baik nggak apa-apa. Viralin orang itu untung ruginya buat dia nggak ada loh menurut aku ya, tapi ruginya di kita sendiri sebagai kita yang malah orang takut belanja di situ, ntar diviralin gitu. Iya kan, takut kan. Benar. Saya aja palingan kalau kan ya langsung ke adminnya Mbak aja. Kecuali kalau ke Mbak Kiki memang urusan personalnya ke Mbak Kiki aja baru WA. Gitu. Jadi kalau ada komplainan gitu Mbak gimana? Kok kayak tadi baju nggak sedang, nggak muat, nggak bisa dong dia pakai. Ya gimana? Kalau aku sih kepuasan customer nomor 1 ya Mbak Pinsa. Diganti? Ya aku ganti. Walaupun nanti yang bajunya itu ya kita jual lagi, walaupun mungkin di bawah harga ya, tapi resiko ya, resiko bisnis lah ya.
Nah ini tadi kelebihannya di Kiki tuh Boutique Store, bajunya bisa sekalian dipermakin. Iya, kayak bisa. aku. Kalau aku nggak mungkin pakai baju di sini langsung bisa masuk, pasti dikecilin dulu, potong-potong, geser-geser bahu. Tapi bukan salahnya Mbak Pinsa, kok salah bajunya. Iya, salah bajunya kata Salah Mbak Kiki, bajunya. betul. Sayang loh, padahal aku buang dia itu sedikit itu. Yang Iya ini loh. masih ada tapi Mbak, berarti bisa Apa tuh? permak-permak gitu masih? Iya masih. Masih ya, siapa tahu penjahitnya pulang kampung. Enggak, gitu. ya kalau misalnya pulang iya sih. Kita Iya cuma kan? pakai satu sih Mbak juga, Satu. karena yang menurut aku rekomen cuma dia. Aku nggak berani juga ngasih ke tempat lain, takutnya malah Takutnya baju nggak yang sama, bagus jadi hancur. jelek gitu. Bener-bener. Baru harganya juga terjangkau loh. Aku aja kaget waktu pertama itu, hah segini aja Mbak bayarnya? Permak, soalnya biasa aku permak gamis tuh mahal-mahal Mbak. Iya, ada yang kadang Mbak cuma atas 150, bawah 150, gila gitu. Kalau aku sih cuma bantu customer sama bantu penjahitnya aja, nggak Tapi memang ngambil-ngambil penjahitnya untung. ngasih harganya segitu. Oh, aku pikir Padahal- itu Mbak Kiki nego-nego gitu Enggak sih, memang penjahitnya. segitu. Hasil jahitannya juga rekomen kan. Iya, bagus. Pas gitu, dia sudah tahu mungkin kan dengan tipe-tipe kainnya di Mbak Kiki itu, jadi dia mungkin sudah hafal yang mana Iya, harus, bener. ya kan? Kayaknya mungkin gak usah dipotong, ini aja Iya, dinaikkan, ya kan? Gitu. Oke, jadi pesan-pesannya tadi udah dari Mbak Kiki. Dan dari aku kayaknya cukup. Nanti aku mau lihat-lihat dulu di sini. Aku jadi pengen kawin lagi loh aku di sini. Nggak boleh loh. Dari tadi mah aku tuh dari temanku bridal juga tuh gaun-gaun tuh jadi jadi pengen. Sebenarnya sih pengen foto aja sih, nggak pengen kawin-kawinnya lagi itu enggak. Pengen foto-foto kayak baju sekarang tuh cantik-cantik gitu kan, zaman dulu tuh foto nikah. Aduh, Yang paling- jadulnya. yang paling- iya bener, yang paling berasa tuh kalau ini loh Mbak, kadang kan kita bikin event terus ada model fitting gitu kan, kadang kan fitting sama orang tuanya tuh, orang tuanya ngelihat anaknya pakai baju berbinar-binar matanya, aduh pengen banget kali ya ngelihat Iya, anakku anak. beneran pakai gitu loh ya. Iya. Gitu sudah kalau begitu. Sekian dulu, kayaknya Mbak Kiki ntar kasihan anaknya kelamaan ditinggal. Itu nggak apa-apa Iya. Mbak, ditinggal lama-lama. Ya jangan lama juga, Itu sudah mamanya yang kangen, dia nggak kangen Iya, kali ya. mamanya. Bener, makanya udah kita nggak usah lama-lama. Nanti kalau mau lama-lama nonton aja terus, ya kan? Mbak Kiki ada nonton dah tapi YouTubeku. Nonton lah. Apalagi ini kapan tayangnya? Langsung nonton nih. Kalau bisa besok ya langsung tayang ya. Iya sudah, oke. Kalau gitu kita pamit dulu, Mbak Kiki. Makasih banyak ya Mbak. Semoga Jangan lupa. usahanya sukses. Jangan lupa nonton konten YouTube-nya Mbak Pinsa yang keren banget jangan ya. lupa pokoknya. Mbak semoga sukses ya. Amin. Mbak. Kita undang ya bulan depan ya. Iya, bulan depan insya Insya Allah Allah. ya. Iya, mudahan Mbak ya cepet dapetnya. Amin. Amin, sukses terus butiknya, berkembang terus. Siapa tahu bisa buka cabang ya kan di mana-mana. Amin, amin, Ada nggak amin. rencana buka cabang Mbak? Tapi Belum. nggak usah gini, sudah online juga bisa kok ya. Sayang Kemarin mau sih buka rencana cabang. mau di Samarinda, cuma kayaknya tunda deh. Pokoknya yang paling ini aja dikembangin ya kan. Iya, nanti mencar-mencar